Soal larangan ekspor nikel, Uni Eropa harus hormati pemerintah Indonesia di dalam KTT ASEAN. One of making the link between your capital back home and the capital where you're based. Not forget that Jakarta is about 10,000 kilometers away from Brussels. So there is a geographic distance to be bridged, and that is the role that I play in conveying and translating European policies to my counterparts on the Indonesian side. Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet menyatakan mendukung perekonomian Indonesia namun sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini terkait dengan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel atau nikole, Indonesia mesti mematuhi aturan-aturan WTO. Menanggapi hal itu, salah satu pengusaha muda sektor minerba asal Sulawesi Tenggara Muhammad Fajar Hasan menyayangkan pernyataan Vincent Piquet, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia di media massa. Bahwa Indonesia harus mentaati aturan WTO, menurut Fajar pernyataan itu terlalu dini dan juga gegabah karena Indonesia masih melakukan banding atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut Settlement Bali dari WTO. Tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor nikel yang disengketakan oleh Eropa, perlu diketahui bahwa posisi Indonesia dan Uni Eropa di forum panel WTO setara. Karenanya Uni Eropa harus menghormati Indonesia, jangan terkesan mendikte Indonesia sementara proses sengketa masih berlangsung. Uni Eropa seolah-olah sudah merasa menang, padahal faktanya putusan WTO tersebut belum final, karena Indonesia masih melakukan upaya banding dalam tata krama diplomatik. Seorang dubes tidak etis mengeluarkan pernyataan seperti itu, kata Fajar Fakir, Bendahara Umum ISMI. Pusat ini menyatakan Dubes Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mendahului putusan final WTO dapat dimaknai sebagai upaya pembangunan opini dan mengintervensi WTO. Seharusnya Uni Eropa menahan diri menunggu keputusan final WTO. Jangan sampai proses sengketa yang sedang berjalan di WTO direduksi oleh narasi propaganda Eropa yang mengandung pesan menyudutkan Indonesia. Kami berharap WTO bersikap adil dan tidak terpengaruhi oleh upaya kita. Sinetron WTO harus bersikap imparsial dan juga netral dan memberikan kesempatan setara kepada setiap negara anggota dan Badan Hubungan Legislatif Indonesia. Kini Uni Eropa mestinya menghormati posisi Indonesia sebagai tuan rumah atau pemilik kandungan komoditas nikel terbesar di dunia, di mana saat ini sedang membangun ketahanan ekonomi nasionalnya, salah satunya berupa pengolahan komoditas nikel di dalam negeri melalui program leninisasi pengelolaan sumber daya alam yang sedang berjalan. Indonesia juga sangat memahami bahwa era ini perdagangan antara negara juga sangat terbuka. Tidak lagi mengisolasi diri melalui sistem ekonomi tertutup di mana kebutuhan barang dan jasa antar negara juga sudah saling berkoneksi. Komoditas suatu negara juga dapat dirasakan manfaatnya oleh negara lain, tetapi untuk yang saat ini Indonesia terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan nikel masih fokus di dalam negeri. Dan untuk ekspor, setiap negara di belahan bumi ini masih mendahulukan kepentingan nasionalnya dan juga membangun kemandirian ekonomi domestik terlebih dahulu. Uni Eropa seharusnya menghormati kepentingan dalam negeri Indonesia. Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau Opening mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia tentang moratorium ekspor nikel sejalan dengan kepentingan nasional dan juga aspirasi rakyat. Rakyat juga telah merasakan manfaat dan juga efek berantai dari kebijakan nasional hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam, di antaranya pertumbuhan ekonomi meningkat, khususnya bagi daerah dengan kandungan nikel yang melimpah. Program ini hilirisasi penopang pembangunan smelter existing sebanyak 282 smelter. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, dengan rincian 35 sudah beroperasi 30 tahap konstitusi dan 17 tahap feasibility studi, mayoritas berada di Sulawesi dan juga Maluku Utara di Eropa. Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Larangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Larangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Cina. Negara tirai bambu itu juga adalah penikmat utama bauksit di Indonesia dalam catatan Perhimpunan Ahli Perkembangan Indonesia atau PNHT. Produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35 juta sampai 36 juta tonnya diekspor ke Cina.
sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina, sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia PHP Rizal Kasli kepada CNBC Indonesia. Memang Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor bauksit ke Cina, namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Lalu apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor bauksit akan membuat Cina mengamuk dan membawa RI dalam gugatannya agar Organisasi Perdagangan Dunia, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa gugatan hukum di WTO oleh Uni Eropa atas kebijakannya melarang ekspor biji nikel. Nah, kali ini Presiden Jokowi juga kembali beraksi dan juga melarang ekspor biji bauksit demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri. Untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik, pengamat energi dan juga ekonomi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radin menilai, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba sebelum direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah mengamanatkan pelarangan ekspor hasil tambahan dan minerba tanpa dihilirisasi di dalam negeri paling lambat pada 2014. Namun adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur untuk memperlakukan larangan ekspor tersebut. Baru saat ini Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan juga bauksit. Kata Fahmi mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh Cina sebagai penikmat utama bauksit Indonesia. Kami hanya menjawab para penentangan dari WTO harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun pelarangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan hingga penghasilan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan juga produksi hingga produk turunan. Adapun produk turunan yang dihasilkan melalui hilirisasi bauksit berupa aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan juga konduktor. Presiden Jokowi secara belak-belakan juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakan itu. Jika digugat takut maka mundur, tidak jadi. Ya, tidak akan jadi negara maju. Saya sampaikan kepada Menteri terus-menerus tidak boleh berhenti, kita berhenti di nikel. Larangan ekspor tapi yang lain, kata Jokowi. Presiden RI Jokowi Dodo berhasil lagi.